Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun kalian berada. Kali ini di video ini kita akan belajar tentang pengaruh administrasi publik terhadap perekonomian dan pengaruh perekonomian terhadap administrasi publik. Sebenarnya ada banyak pengaruh yang terjadi, namun di video ini hanya 4 saja yang akan disampaikan. Langsung saja, mari kita mulai satu persatu. Pengertian administrasi publik. Administrasi publik berasal dari bahasa Latin ad dan ministrare, yang berarti membantu melayani atau memenuhi, serta administratio yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan, serta pengelolaan. Menurut Sondang Pestajian, administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga kita dapat melihat bahwa administrasi publik itu adalah suatu studi yang mempelajari tentang urusan-urusan publik dengan menggunakan rasio atau logika tertentu. Pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikos. Oikos memiliki arti keluarga atau rumah tangga. Dan kata kedua adalah nomos. Nomos memiliki arti peraturan, aturan, atau hukum. Secara garis besar dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga. Namun pengertian lain adalah ekonomi merupakan suatu studi tentang kegiatan-kegiatan yang dengan atau tanpa menggunakan uang, mencangkup atau melibatkan transaksi-transaksi pertukaran yang dilakukan antar manusia. Jadi ekonomi itu adalah studi atau pembelajaran yang mempelajari tentang pola perilaku manusia dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Entah itu pertukaran yang terjadi baik seperti barter, jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Jadi tidak hanya seputar tentang pertukaran yang terjadi menggunakan uang. Ada banyak macamnya. Selanjutnya adalah perbedaan antara administrasi publik dan ekonomi. Yang pertama kita tinjau dari objek pembahasannya. Jikalau administrasi publik itu membahas tentang kebutuhan publik. Karena memang yang namanya administrasi publik itu fokusnya adalah public interest, kepentingan publik dan pelayanan publik. Sedangkan ekonomi itu objek pembahasannya adalah kebutuhan manusia. Karena ekonomi itu berkutat tentang bagaimana sih cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti itu. Lantas, jikalau dari tujuannya, apa sih perbedaannya? Yang pertama kita lihat tujuan dari administrasi publik. Administrasi publik itu memiliki tujuan untuk mencapai kebutuhan publik. Kebutuhan publik itu ada banyak macamnya, baik sarana, tata kelola, dan lainnya. Namun, apa yang menjadi tantangan dari administrasi publik adalah bahwa kebutuhan publik itu tidak terbatas, namun sumber dayanya terbatas. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah bahwa administrasi publik itu mempelajari tentang tata kelola yang baik, sehingga sumber daya manusia dalam melakukan tata kelola pasti akan sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Lah, di sini sumber daya manusia pastinya terbatas. Sedangkan di ekonomi itu memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran ekonomi masyarakat. Masyarakat diharapkan bisa makmur dan sejahtera. Namun, hampir sama dengan administrasi publik, ekonomi memiliki tantangan bahwa kebutuhan masyarakat, ekonomi masyarakat itu tidak terbatas. Namun, alat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya terbatas. Jadi, antara administrasi publik dan ekonomi sama-sama memiliki tantangan terhadap keterbatasannya. Jikalau administrasi publik adalah sumber daya manusianya, sedangkan ekonomi adalah alat-alatnya. Seperti itulah perbedaan antara administrasi publik dan ekonomi. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh antara administrasi publik
dan perekonomian. Yang pertama adalah menjadi indikator antara satu dengan lainnya. Administrasi berfungsi melakukan penataan dan pengaturan sistem ekonomi dalam suatu otoritas pemerintahan agar terwujud efisiensi dalam tata kelola perekonomian. Sedangkan keadaan ekonomi suatu negara menunjukkan indikator keberhasilan penerapan administrasi publik oleh pemerintahan tersebut. Administrasi publik itu berfungsi sebagai pengatur manajemen untuk mencapai tujuan terwujudnya suatu efisiensi. Jikalau administrasinya bagus, maka perekonomiannya akan bagus. Lah disinilah ekonomi berfungsi sebagai indikator apakah administrasi berjalan dengan baik atau tidak. Ketika ekonomi itu terlihat tidak bagus, maka dapat disinyalir bahwa administrasi dalam suatu negara berarti kurang baik atau kurang bagus dalam perjalanannya. Seperti itulah kenapa antara administrasi publik dan perekonomian bisa saling menjadi indikator. Selanjutnya, pengaruh yang kedua. Pengaruh yang kedua adalah memiliki pengaruh terhadap tujuannya. Administrasi publik bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum sangat berkaitan dengan ekonomi. Pada dasarnya, orientasinya, administrasi publik merupakan suatu pelayanan publik. Pelayanan publik itu tidak mendapatkan laba atau tidak mendapatkan untung. Atau sebagai contoh adalah lembaga non-profit, lembaga yang tidak mengharapkan keuntungan dan tidak mendapatkan laba. Lah, lantas ekonomi itu mencapai kemakmuran ekonomi, sehingga administrasi publik sebagai suatu lembaga yang non-profit pasti sangat dipengaruhi terhadap ekonomi. Kenapa? Bagaimana lembaga itu dapat berjalan dan survive atau bertahan, pastinya melihat keadaan suatu ekonomi yang sedang terjadi. Bagaimana lembaga tersebut mengelola keuangan, mengelola tata administrasi itu sangat terpengaruh terhadap ekonomi yang sedang terjadi. Jadi administrasi tidak membiarkan begitu saja lembaga yang sedang berjalan, membiarkan tata kelolanya dengan tidak melihat ekonomi yang sedang berlaku. Pastinya sangat melihat ekonomi yang sedang berjalan, karena lembaga administrasi publik adalah lembaga yang non-profit. Pengaruh yang ketiga, administrasi mengatur ekonomi dan ekonomi menentukan pengaturan administrasi. Administrasi publik berperan sebagai pengambil kebijakan dalam rancangan dan persetujuan kebijakan. Ilmu ekonomi menentukan para alat administrasi publik dalam menentukan kebijakan. Mungkin dari poin yang ketiga ini yang bisa kita lihat adalah sinergi antara perekonomian dan administrasi. Mungkin dapat kita contohkan ketika terjadi krisis keuangan. Jadi ketika krisis keuangan terjadi, pemerintahan pasti sangat melihat ekonomi dalam menentukan kebijakannya. Apakah kebijakannya akan berimbas baik kepada aspek yang lainnya? Seperti itu. Sebagai contoh lain juga ketika ekonomi sedang lancar-lancarnya. Pastinya dalam menentukan kebijakan administrasi, kebijakan tersebut juga ditinjau. Apakah suatu saat perekonomiannya akan menjadi bagus atau buruk, seperti itu. Administrasinya pasti juga akan melihat pengalaman yang terjadi dari ekonomi-ekonomi yang sebelumnya. Apakah kebijakan tersebut akan baik atau tidak, sehingga antara administrasi dan perekonomian memiliki sinergi dalam perjalanannya.
Selanjutnya, pengaruh yang keempat. Administrasi dan ekonomi menjadi alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi bisa menjadi alat ekonomi untuk mencapai sasaran yang diinginkan, dan sebaliknya. Ekonomi dapat digunakan sebagai alat administrasi sehingga tercapai tujuan yang direncanakan. Mungkin dari pengaruh yang keempat, saya akan mengambil contoh mungkin hubungan bilateral antara satu negara dengan lainnya. Yang pertama adalah administrasi menjadi alat ekonomi. Bayangkan saja ketika kita sedang melakukan hubungan bilateral. Ekonomi dalam suatu negara itu memiliki banyak jalur pemasukannya. Mungkin dari sektor industri, pariwisata, dan sebagainya. Peran pemerintah dalam hal ini itu bisa melakukan yang namanya penyerapan tenaga industri dan wisatawan pariwisata. Salah satunya adalah dengan menggunakan administrasi. Administrasi itu berperan untuk melakukan yang namanya strategi bagaimana sih hubungan bilateral yang berlaku agar industri dan pariwisata itu dapat berkembang dengan baik dan mendapatkan keuntungan ekonomi yang baik. Itu adalah dari segi ekonomi yang menggunakan administrasi sebagai alat mencapai tujuannya. Selanjutnya, lalu bagaimana tentang ekonomi sebagai alat untuk administrasi? Saya sama akan mencontohkan dari hubungan bilateral yang terjadi. Jikalau kita lihat, Indonesia itu memiliki banyak sumber daya alam yang banyak. Sumber daya alam tersebut pastinya berbeda-beda dan memiliki penanganannya masing-masing, memiliki pengelolaannya masing-masing. Namun Indonesia sebagai negara yang berkembang memiliki keterbatasan dalam pengadaan alat atau metode pengolahannya, sehingga perlu yang namanya impor ataupun pengadaan barang dari luar negeri. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan administrasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang di Indonesia, perlu adanya ekonomi yang baik untuk dapat mengadakan atau mengimpor barang dari luar negeri. Ketika ekonominya kita kuat dan bagus, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa untuk melakukan impor pengadaan barang sesuai keinginan dan kebutuhan. Yang nantinya ketika kebutuhan itu sudah datang, kita dapat mengalokasikannya, dapat mengatur administrasinya agar sumber daya alam yang ada di Indonesia dapat terkelola dengan baik. Itulah contoh ekonomi sebagai alat administrasi. Pada kesimpulannya, untuk pengaruh yang nomor 4, antara administrasi dan ekonomi itu saling melengkapi. Jadi tidak menutup antara administrasi dan ekonomi. Administrasi pasti membutuhkan ekonomi, dan ekonomi pasti membutuhkan administrasi. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Mungkin dalam penyampaian ataupun materinya tidak gamblang dan bertele-tele. Oleh sebab itu, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.